Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kali ini saya sowan ke Pak Ikhwan Sudrajat di markasnya yang nyaman ini. Mari kita bincang-bincang. Pak Ikhwan, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Pujo. Ya. Sekarang Pak Pujo beralih ya, beralih status. Gimana ini? Sudah lama kita nggak ketemu ya? Ya, sudah lama kita nggak ketemu. Kangen saya. Ya. Dengan konsep-konsep Pak Iwan yang saya ikuti terus. Karena di beberapa tempat saya jadi sekretarisnya. Begini Pak Iwan, apa kesibukan terakhir-terakhir ini? Ya, pandemi ini kan memang sudah banyak menurunkan aktivitas kebirokrasian, tugas-tugas negara. Karena saya sebagai kepala biro organisasi memang keterlibatan dalam penanganan pandemi hanya ikut mendukung saja, artinya. Sehingga aktivitas kita relatif lebih rendah dibanding tahun lalu. Di samping ada refocusing, tetapi koordinasi fasilitasi terkait dengan kelembagaan organisasi pada tahun ini justru lebih ramai dibanding tahun lalu. Karena kan terutama dari kabupaten kota, karena sekarang ada perubahan struktur organisasi dengan adanya peraturan Mendagri nomor 56 tahun 2019 tentang perubahan SOTK Sekretariat Daerah dan juga PP 72 2019 tentang perubahan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Itu terkait dengan rumah sakit umum daerah dan inspektorat. Ini berjalan terus. Insya Allah tahun depan memang sudah harus diterapkan. Tapi kita sudah selesai konsep, tinggal menunggu persetujuan dari gubernur ya. Saya kira itu. Terus reformasi birokrasi kan sudah didengungkan sejak lama, tapi tampaknya itu belum berlaku atau belum berjalan sebagaimana kita kehendaki, kita inginkan. Ya. Konsepnya gimana itu, Pak? Reformasi birokrasi itu sebenarnya sudah lama didengungkan. Saya kira sejak zaman Pak Harto ya. Sampai dengan saat ini. Tetapi kan untuk mewujudkannya memang agak terengah-engah. Namun sudah ada Perpres tentang reformasi birokrasi, Perpres 81 tahun 2010 yang mentargetkan 2025 birokrasi kita menjadi birokrasi kelas dunia. Yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, jujur dan akuntabel, serta melayani dengan lebih baik. Ya, kalau melihat di lingkungan Pemprov Jateng, reformasi birokrasi secara substansial itu ada 8 area perubahan. Tetapi intinya sebenarnya ya perubahannya mulai dari mindset, kelembagaan, kemudian juga akuntabilitas, good governance, kemudian tata laksana dan budaya kerja ya. Kalau di lingkungan Pemprov Jateng, kalau saya mau mensarikan reformasi birokrasi itu sebenarnya ada 2 saja. Clear government dan clean governance. Artinya tata kelola pemerintahan yang bersih. Ya, terukur. Jadi kalau di Pemprov Jateng tidak terlalu sulit menerapkan itu menurut saya. Kenapa? Karena kan kita punya pemimpin yang strong yang sangat anti korupsi. Jadi utamanya di situ sebenarnya. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ, tidak ada lagi yang lain. Kalau pemimpin punya gubernur seperti beliau Pak Ganjar yang anti korupsi, itu jauh mudah menerapkan reformasi birokrasi. Karena untuk menjadi anti korupsi
tidak butuh hanya gubernur saja, sistemnya yang dibangun Ya. harus benar-benar sistem yang terukur, akuntabel ya. Jelas. Ya, terus jelas. Nah, ini kalau misalnya pemimpinnya seperti di tempat kita, gubernurnya tidak mendorong, nggak mungkin. Tapi kalau gubernur yang menuntut segera itu dilakukan, kita sebagai staf jauh lebih nyaman ya. Seperti kayak role model ya tadi Ya. berarti ya. Kalau saya sih di pusat saya berani mengatakan kalau di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya sudah nggak ada korupsi lah ya. Di pemerintah loh ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya pernyataan seperti yang saya sampaikan tentu yang dilontarkan oleh saya tentu dengan banyak pertimbangan, tidak sembarangan. Dan juga lingkungan yang mendukung. Makanya saya pernah menulis di salah satu koran rakyat Jawa Tengah, pemimpin yang strong dengan karakter yang sangat anti korupsi yang akan mampu menegakkan reformasi birokrasi. Itu variabel utama ya. Ya, saya kira kalau yang lain tuh hanya mendukung. Ikutan. Ketika semua sistem bagus, tapi kalau kepala daerahnya masih suka main mata misalnya, ya agak susah. Ya kita bisa lihat ya, masih banyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Pokoknya kalau ada kepala daerah ditangkap KPK, berarti ke bawahnya dipastikan itu nggak clean lah. Saya berani mengatakan itu. Dan terus sekarang persoalannya mengajak mereka. Nah, mereka dalam arti pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikatakan berhasil ketika 35 kabupaten kota juga yang berhasil. Pertama, nah, gimana itu? Yang pertama adalah memastikan mereka punya dasar hukum reformasi birokrasi berupa peraturan bupati. Jadi selama ini kan belum ada. Peraturan gubernur tentang reformasi birokrasi juga baru ada tahun 2019 ketika saya menjabat kepala biro organisasi. Di kabupaten kota sekarang sudah hampir semua punya peraturan bupati tentang reformasi birokrasi. Nah itu kalau dilaksanakan, saya kira nggak ada masalah ya. Tapi jangan seperti di jalan tol. Kalau di jalan tol kita bisa lihat kan maksimal kecepatan 80 km. Apa ada yang 80 km per jam? Kan nggak ada. Aturan-aturan, jalan ya jalan. Nah, jadi peraturan bupati itu harusnya juga menjadi dasar hukum. Waktu kami mengusulkan rancangan peraturan gubernur, Pak Ganjar bertanya kepada saya, apa ini bisa diterapkan di kabupaten kota? Di kabupaten kota. Kayak jalan tol tadi, ya, percuma. Kalau peraturan gubernur ya harus diterapkan di kabupaten kota. Kalau peraturan gubernur. Jadi ya sini. Itu yang harus diterapkan di kabupaten kota. Jadi artinya peraturan gubernur itu berarti peraturan daerah. Yang harus, artinya bukan perda maksud saya, bukan peraturan daerah. Maksud saya peraturan gubernur adalah peraturan yang juga harusnya menjadi landasan hukum bagi kabupaten kota. Nah ini pertanyaan menarik sebelumnya. Ada hambatan nggak secara politik di mana kebetulan kalau Jawa Tengah kan mayoritas ya partainya. Kalau kita membuat aturan nggak pernah ada hambatan. Tidak ada masalah ketika partainya beda. Nggak ada masalah karena peraturan itu selalu sifatnya baik. Orang kan nggak mau, nggak berani dong kalau dia mau bersifat buruk menjegal peraturan yang sifatnya baik kan. Dari partai apapun katakanlah begitu. Ya saya kira itu pastilah ya. Jadi semua kepala daerah pasti mendukung. Hanya persoalannya kan bagaimana menegakkannya. Karena kalau tidak didukung oleh keinginan yang kuat dari seorang kepala daerah, itu jadi seperti menegakkan benang basah. Betul. Itu yang agak sulit. Dan ini tantangan buat kita semua karena ya birokrasi itu kan harusnya menjadi engine-nya. Motornya. Tetapi kadang-kadang kan ya dia menjadi engine tapi kemudinya kan mengarahkannya berbeda. Betul. Kan? Itu yang agak susah buat kita. Tapi by the way lah, artinya kalau kita bicara reformasi birokrasi, kita bicara tentang Indonesia yang bebas korupsi, Indonesia yang bisa dilihat oleh banyak orang. Rakyat bisa melihat apa yang kita kerjakan, rakyat bisa membedakan mana yang benar yang baik. Itu intinya reformasi birokrasi. Perlu ada komunikasi birokrasi berarti ya Pak. Di samping internal birokrasi itu sendiri perlu
komunikasi birokrasi ke khalayak, ke publik, ke rakyat. Oh seperti iya. Lagi gimana kira-kira susunannya, anatominya, skemanya? Saya kira semua masyarakat sudah tahu lah bahwa birokrasi itu selalu berkeinginan lebih baik. Walaupun kesannya berbelit-belit, lama dan sebagainya. Ya mungkin itu stereotip ya. Ya, stigma. Jadi kalau saya bilang stereotip itu memang karena sudah lama terakumulasi, tapi sebenarnya sekarang sudah jauh. Sudah ada banyak perubahan, artinya masyarakat tidak perlu bertatap muka. Ya meskipun masih ada daerah-daerah kabupaten kota yang mungkin menggunakan itu sebagai cash cow-nya, bisa saja kan. Artinya hal-hal yang seperti itu masih lah. Ya, tapi kita berusaha terus, seperti saya mendampingi teman-teman kabupaten kota, kabak-kabak organisasi. Ya kalau saya kan membangun konsep, kita kan mendorong mereka punya konsep bagaimana mengimplementasikan reformasi birokrasi. Mulai dari dasar hukumnya, kenapa harus begini, ya kan? Lalu bagaimana caranya menjalankan, siapa yang memonitor, kemudian mereview kan gitu kan. Manajemen birokrasi lah katakan, ya, dari harus, perencanaan sampai evaluasi. Karena birokrasi itu intinya sebenarnya kalau Anda mau birokrasi bekerja yang baik, mengimplementasikan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya pengawasannya harus kuat. Setelah pengawasan, kalau misalnya ada pelanggaran, ya tindakannya langsung artinya kalau memang mau di amputasi sekarang ya amputasi, nggak usah nunggu lagi besok. Iya. Gitu loh. Karena itu akan memberikan halo efek kepada yang lain. Saya kira itu. Terus konsekuensinya dari salary, gaji, upah, honor, imbalan untuk birokrat gimana Pak? Jadi birokrasi itu kan begini. Kita diatur oleh sistem, kita sudah digaji. Jadi orang yang masuk ke dalam birokrasi, dia harus tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi sosok Sandiaga Uno, nggak mungkin. Iya. Dia nggak mungkin. Dia nggak mungkin menjadi seseorang yang begitu banyak uang, nggak mungkin. Kenapa? Karena memang di birokrasi, Anda memang di sana mengabdi, melayani. Nah, artinya kondisi itu harus disadari dari awal. Kalau kita nggak menyadari dari awal, kemudian kita menggunakan baju yang tidak sesuai ukuran kita, nah itu yang berbahaya, masuk angin nantinya. Nah ini masuk angin ya, ini yang berat. Nah, jadi jangan mempersoalkan masalah salary. Meskipun salary itu penting. Kenapa? Karena anggaran kita masih belum siap untuk memberi salary besar. Ya. Ketika salary diberikan besar, ini bisa saja besar diberikan. Tetapi nanti APBD-nya menjadi tidak berpihak pada rakyat. Masuk ke ya kalau kita lihat strukturnya kan. Iya. Sementara APBD-nya kan kemampuannya ada keterbatasan. Ya. Nah kita kan birokrasi itu nggak bisa juga diringkas. Misalnya dari sekarang di tempat kita ini ada 45.000, ya 42.000 lah PNS. Mau kita ringkas menjadi 10.000 supaya kan tidak mungkin. Kan nggak mungkin. Karena salah satu PNS itu kan bukan masalah dia boros, dia banyak. Bukan, sebenarnya kalau kita lihat dari maknanya ekonomi makro, belanja pemerintah itu untuk memutar mesin ekonomi juga. Iya. Jadi kalau saya tidak tepat kalau efisiensi terus-menerus didengungkan di kita, tidak tepat. Karena pada posisi kayak gini misalnya, pada posisi kayak gini nih pandemi, justru belanja pemerintah itulah yang akan mendorong perekonomian. Suka atau tidak suka pemerintah harus. Karena kan memang, misalnya contoh lah, saya ambil contoh. Kalau kita mengadakan seminar di hotel, orang mengatakan boros kan? Boros. Lah buat PNS kan seminar di ruangan juga bisa, tetapi kan ada makna lain dari sana. Betul. Coba kalau misalnya di close, tidak boleh ada birokrasi mengadakan seminar di hotel. Pasti diprotes sama PHRI. Kenapa? Karena 80% aktivitas mereka ditopang oleh kita. Justru merangsang untuk mereka. Jadi ini yang penting buat kita adalah perencanaannya harus tepat. Output yang dihasilkan harus bikin dampak. Itu yang penting sebenarnya. Santai makanya dulu. Bahasa kita efektif dan efisien. Santai minum dulu, Pak. Ya. Pertanyaan begini, sebelum kita diskusi yang agak berat-berat ini, saya kepengin tahu perjalanan Pak Iwan ketika
Kelahiran Purwakarta ya Pak ya? Saya kelahiran Bogor. Oh Bogor. Lah cerita tolong Pak, ke Purwakarta terus bisa ke Denpasar, bisa Ya sekarang ke saya Semarang. usia saya udah 56. 6. Artinya saya tahun 64 lahir di Bogor. Ya. 56 tahun lalu. Ya SD saya di Purwakarta sampai SMP, SMA saya di Singaraja, kuliah di Udayana di Denpasar. Jadi saya habiskan masa remaja dan dewasa saya di Denpasar. Sehingga teman saya paling banyak ya orang-orang Bali, teman-teman saya di sana. Suatu ketika saya pulang setelah setelah lulus ujian, saya pulang. Mampir Lulus ujian sarjana. Ya, ujian akhir. Saya pulang, mampir di rumah kakak. Saya mau pulang ke Purwakarta, tapi mampir dulu lah ke kakak saya yang di Semarang, yang kebetulan tugas di Semarang, di kantor pos di Candi. Saya datang pagi itu, kemudian saya baca koran, ada pengumuman ujian PNS, ya, penerimaan PNS. Tapi di situ syaratnya kan harus ber-KTP Jawa Tengah. Ya. Ya, zaman itu kan kakak saya yang kebetulan kepala kantor pos di Semarang, nggak tahu dapat KTP dalam 3 hari dapat KTP saya. Dan saya ikut tes. Ya alhamdulillah lolos. Ya. Ditempatkan pertama di Dinas Pertanian di Ungaran. Kemudian masuk ke Pemprov tahun 2002. Jadi saya mulai bekerja tahun 1989. Ketika masuk ke Setda itu Anda kategori apa ya? Merusak, tanda petik. Saya tahu persis ketika masuk itu bisa dikatakan tempatnya tepat sampai dengan mudah karir Anda itu melejit. Ya. Katakanlah itu orang luar. Jadi saya kebetulan orang Setda itu jadi perbincangan waktu itu. Ya. Orang luar bisa dapat jabatan dengan cepat di tempat yang strategis. Ya, saya kira itu lingkaran kekuasaan ya. Jadi kalau saya pernah mengalami itu pada masanya Pak Mardianto. Ya. Ya, beliau itu saya diuntungkan oleh sebenarnya pertama yang menarik saya ke Pemprov itu adalah Pak Joko. Almarhum Pak Joko Sudanto. Beliau juga yang menyekolahkan doktor saya. Iyalah itu. Ya. Jadi saya tidak akan pernah lupa sama beliau, sama keluarganya yang begitu besar perannya. Kemudian Pak Mardianto. Itu seperti apa ya, dibukakan pintunya oleh Tuhan lah. Sehingga semua berjalan lancar, sehingga saya pada usia yang terbilang masih sangat muda waktu itu, sudah menjadi eselon 2 ya. Jadi 14 tahun lalu saya sudah eselon 2. Ya itu namanya memang pulung itu agak susah menjelaskannya. Makanya saya sedikit nyelani. Saya sudah jadi kabak, Anda itu masih staf. Ya, ya. Karirnya itu melejit, melampaui saya jauh. Ya, artinya ketika saya masuk Dinas Pertanian ada kepala seksi saya. Ya. Kemudian ada teman saya kepala seksi juga. Saya masih baru lah ya. Ya. CPNS baru dia. Dan ketika saya kepala Biro Perekonomian, dia masih kepala seksi. Nah, bayangkan, ya itu namanya jalan hidup orang ya. Ya, seperti itulah saya berjalan dan dinamikanya luar biasa sebenarnya. Karir saya ini luar biasa. Kalau dibuat film sangat bagus. Terus begini, makanya nanti pertanyaan berikutnya masalah bisnis. Itu dari Anda kalau nggak salah S1-nya insinyur pertanian. Nah itu bisa melompat dari doktor ekonomi dan yang ketika saya... Ya saya S1 insinyur pertanian, S2 magister manajemen, ya. Tapi saya waktu di Dinas Pertanian kan banyak menganalisis masalah ekonomi pertanian. Padahal saya jurusan budidaya. Kemudian doktor saya ekonomi dan studi pembangunan. Dan itu berkesan sekali ketika Anda ujian itu luar biasa yang menghadiri. Ya. Termasuk saya juga ikut-ikutan. Dan luar biasa hasilnya itu. Seorang birokrat yang... Saya menemukan satu formula
sebenarnya yang itu novelties yang menurut saya ya belum saya kembangkan sampai sini. Siapa tahu besok jadi profesor saya kembangkan. Jadi bagaimana input output menjadi basis data untuk general equilibrium ya, keseimbangan itu. Itu yang saya buat dengan multiple regression. Nah, itu original dari pemikiran saya. Itu yang membuat saya bisa jadi dokter lah. Dan tahun-tahun waktu itu dokter untuk di Pemprov itu masih di bawah hitungan jari, Pak. Ya. Anda bisa. Cuman sampai sekarang dokter saya belum diakui. Karena belum ada surat tugas belajar. Oh. Tapi ilmunya kan tetap dipakai, itu kan formal aja. Ya, saya kira saya butuh itu, tapi saya sudah berusaha. Jadi saya tidak terlalu mempersoalkan lah. Yang penting saya sudah sekolah. Waktu saya meminta Pak Gub datang di ujian saya, beliau sebenarnya mau ke Jogja waktu itu. Tapi saya matur, Bapak kan ingin melihat stafnya yang jadi dokter. Saya ini dokter pertama di masa Bapak Gubernur. Akhirnya beliau datang. Dan menurut saya beliau juga cukup terkesan dengan saya. Itu menurut saya, karena saya pernah bicara 4 mata juga sama beliau. Saya kira itu. Terus di samping itu apa perspektif Anda ketika bicara bisnis dan sekaligus pelaku bisnis di sela-sela birokrat? Apa itu? Sebenarnya saya berbisnis dari SD, Pak. Jadi saya itu sudah dididik oleh keluarga karena saya hidup dalam kesusahan. Waktu dari SD itu, dari kelas 3 sampai kelas 6, setiap hari saya bawa goreng bala-bala. Nah itulah yang gorengan saya itu saya tahu bawa. itu. Saya bawa di atas kepala itu. Saya bawa, ibu saya pagi-pagi goreng. Saya agak sedih kalau cerita gitu. Tapi itu yang mendidik saya. Jadi saya bawa di SD saya ada kantin kecil. Di sana ada budeli namanya, saya masih ingat. Kalau saya datang, saya titiplah gorengan sama beliau ya. Paling ya sekitar nggak sampai 50 gorengan lah. Setiap pulang saya terus pulang saya ngambil tampahnya itu terus sama Bu Bideli itu diginikan. Wan, kalau bahasa Sunda nih, dahar heula, makan dulu. Jadi saya dikasihlah buras sama sayur oncom saya makan. Jadi setiap pulang saya dikasih makan gratis. Kemudian uangnya dihitung, saya bawa pulang. Itu selama 3 tahun saya begitu, dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Kemudian waktu saya kuliah, kebetulan saya punya pacar ini yang jadi istri saya sekarang kan keluarga pedagang ya. Jadi saya setiap Galungan atau Kuningan saya jualan baju, Pak. Lalu ketika saya di Dinas Pertanian, di sana terkenal sekali. Saya itu disebut Pak Iwan Bantal, karena saya mengkreditkan semua kebutuhan mereka. Biasa. Jadi mulai dari kasur, kulkas, tabung gas, bahkan di perumahan saya di Puri Asri dulu, pertama awal dibuka, itu hampir semua TV, kompor, tabung gas itu lewat Pak Iwan? Lewat saya. Bahkan kalau kompor rusak itu saya dipanggil. Jadi saya perbaiki kompor. Jadi buat saya berbisnis itu biasa. Berarti nalurinya memang sejak 3 SD itu sudah punya naluri usaha dagang. Ya, dididik oleh kesusahan ya. Jadi keprihatinan memang. Tapi justru keprihatinan, kesusahan itu membentuk karakter yang sekarang tidak instan itu karakter ternyata. saya ini sekarang karakter yang fighter. Saya ini fighter. Artinya kalau pemain bola ya striker itulah saya. Terus kenapa kok lebih condong ke PNS yang waktu itu gajinya terbatas dan sebagainya, sementara kalau Anda di bisnis itu luar biasa. Proses awal itu kan mencari mencari jati diri bagaimana. Kita kan di keluarga saya bukan keluarga pebisnis. Dulu saya jualan gorengan itu kan karena terpaksa. Tapi tidak ada yang berbisnis, itu tidak ada. Saya baru berbisnis benar ketika saya jadi staf ahli gubernur. Ya. Pak Pujo kan tahu. Bareng ketika itu. Bareng. Ya. Pada saat itu saya kan merasa menjadi pejabat yang terbuang. Memang terbuang. Memang dibuang kita. Kita nggak ada pekerjaan. Kita benar-benar tidak dimanfaatkan oleh negara. Sehingga saya harus kreatif. Kalau nggak bisa gila di situ kan. Betul. Bagi saya yang
tidak bisa diam, tentu situasi itu sangat mengagetkan. Mencekam ya. Ya, sangat mau berbuat mengagetkan. apa tapi kapasitasnya ada tapi ringnya yang tidak ada. Ya, karena di birokrasi itu kebanyakan orang kan safety player ya, pemain yang aman. Aman, yo zona nyaman. Zona ya. nyaman. Sementara saya ini nggak bisa kayak gitu. Sehingga belum tentu kehadiran saya menyenangkan banyak orang. Belum tentu. Tapi ya itulah hidup. Hidup ini berjuang. Kita tinggal memilih mau pilihan yang mana. Nah bagi saya pilihan hidup ditentukan oleh saya. Lalu saya melihatnya apa? Saya melihat tidak hanya kelembagaan saya melihat masa depan anak saya melihat keluarga besar saya yang butuh bantuan, ya kan. Saya kan selama single aja saya menyekolahkan ponakan itu ada 7 orang. Betul. Mereka sekolah kuliah sampai sarjana dengan biaya yang saya dapat dari hasil keringat saya. Jadi saya harus memikirkan tidak hanya saya tapi orang lain. Betul. Nah pada saat saya kuliah, saya staf ahli itu, kebetulan istri saya mungkin emosi juga kan. Nah semua yang dia punya dia keluarkan sehingga saya benar-benar diangkat oleh dia untuk jadi pebisnis, dimodali, dikasih invest. Ya alhamdulillah saya bisa menjalankan amanah istri saya ini dengan menerima mandat itu ya. Iya, saya bisa meningkatkan nilai aset lah ibaratnya. Nilai aset yang katakanlah istri saya ngasih 1 juta, saya bisa kembangkan jadi 10 juta, 100 juta. Bukan kayak tenaga kerja yang istrinya ke Arab Saudi ngirim sama suaminya dipakai, mereka kawin lagi kan malah gitu. Kita enggak, saya enggak. Saya benar-benar amanah itu dan saya bersyukur istri saya ini sangat bangga dengan saya. Artinya dia itu yakin. Kalau sama saya ditanya kenapa kamu pilih saya? Bukan karena saya ganteng. Dia bisa bukan karena saya kaya, kan kalau kaya nggak mungkin. Nggak mungkin waktu itu. Tapi karena apa? Karena dia melihat ada yang berbeda dari diri saya. Itu yang dia rasakan. Oke sebentar, jadi Pak Ikhwan ini pernah diklat bareng saya. Waktu itu jadi andalan di kelas itu karena bahasa Inggrisnya luar biasa. Terus lama tidak ketemu, tahu-tahu nyantol sama-sama di staf ahli gubernur. Nah Ya, di situ saya kira punya ide yang menurut saya sampai sekarang saya tidak lupa itu melakukan penelitian itu loh Pak. Jadi tetap kepingin eksis apa dengan. Jadi Pak Pujo masih ingat dulu ya. Waktu pilkadanya Pak Gubernur Pak Bibit. Nah, iya. Kan belum pemilihan saya udah bilang ke Pak Pujo kalau Pak Bibit akan kalah. Iya. Dari hasil penelitian kita bersama ya. Kita... Artinya kita sudah bikin polling sebelum orang lain bikin polling. Nah, polling kita terbatas. Tapi dari sampel yang kita buat, ternyata hasil kita mewakili. Iya. Dan saya menuliskan itu di Suara Merdeka. Iya. Kayaknya H-4 sebelum penelitian muncul di Suara Merdeka tulisan saya. Di situ saya bilang bahwa para pemilih nampaknya menghendaki perubahan untuk tidak mengatakan bahwa ini akan dimenangkan oleh calon petahana akan kalah, bukan begitu. Tapi akan. Dan nggak berani terang-terangan begitu dong. Tapi kan saya ngomong sama Pak Pujo terang-terangan toh. Iya betul. Pada saat itu, tapi waktu ditulis kan nggak mungkin toh. Artinya begini, secara statistik kita bisa memprediksi. Waktu saya masih ingat juga ketika pemilihan kedua Pak Ganjar. Iya. Pada hari yang sama di pagi hari itu saya sudah bikin framing lah di grup WA. Selamat. Gubernur kita akan terpilih lagi. Saya sudah bikin framing karena apa? Saya sudah melakukan sampel kecil-kecilan dan saya punya keyakinan. Ya. Artinya itu beliau akan terpilih lagi dan itu ternyata benar ya. Artinya kalau PNS itu harus tahu lah kira-kira bagaimana. Bukan berarti kita tidak netral. Kita harus tahu arah anginnya kemana supaya kita nggak salah melangkah. Dan ilmiah. Ya, dan ilmiah yang dilakukan itu kan. Ya. Katakanlah satu sampel aja kalau itu dia representatif bisa mewakili satu kesimpulan. Ya mungkin punya modal untuk mendirikan pooling riset lah. Terus terakhir ini kalau tidak keberatan, Anda kan pernah jadi pejabat di Blora, Bupati dan di Jepara. Sedikit saja. Apa oleh-oleh, apa pengalaman, apa yang mesti dilakukan ketika memimpin daerah?
Singkat saja boleh. Yang pertama harus tahu kondisi yang sesungguhnya. Yang kedua harus yakin menyelesaikan banyak pihak. Oke. Kemudian yang ketiga, jadikanlah APBD itu senjata yang efektif. Jangan digunakan untuk kepentingan kita. Jadikan senjata efektif memecahkan persoalan masyarakat. Caranya gimana, Pak? Saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa di kabupaten kota masalah itu bisa diselesaikan dengan APBD. Karena saya sudah melakukan itu. Dengan cara? Ya tentu dengan cara bagaimana memplanning APBD itu sendiri. Mulai dari mengalokasikan anggarannya, memprioritaskan kegiatannya, ya kan? Jadi kita harus tahu kegiatan apa yang paling utama. Kemudian uang ini harus kita larikan kemana. Lalu sumber-sumbernya dari mana saja, kan begitu. Nah ini menarik Pak, sebentar. Ketika alokasi dan kegiatannya itu, kalau tidak keliru Anda berani Dinas Kesehatan di Kabupaten Blora itu diberi porsi yang sedemikian rupa. Orang kan kaget, mobil baru ini. Itu salah satu target untuk dengan APBD mampu. Ya sebenarnya kita jadi bisa. Pendapatannya justru akan ya, semakin meningkat. Kalau saya waktu saya menjadi pejabat bupati, kebetulan beda dengan sekarang ya. Kita pada saat itu punya, artinya bupatinya sudah selesai, saya ada di sana. Kemudian pas ada penyusunan APBD, saya bisa mengekstrak semua sumber, ya kan? Sehingga saya bisa naikkan tunjangan pejabat TPP-nya hampir 400%. Kemudian APBD-nya naik di atas 20%, ya, dengan cara-cara yang tidak biasa. Tidak biasa itu tadi. Ya, karena begini loh, di dalam menyusun pendapatan itu di samping historical aspek, kita juga harus punya ibaratnya mimpi. Artinya begini loh, saya harus melakukan ini, saya butuh uang dari sini, maka saya gerakan APBD sedemikian rupa, sehingga pendapatan asli daerah harus saya naikkan. Karena kalau anggaran perimbangan dari pusat, jelas ya biasa-biasa saja. Jadi yang menentukan keberhasilan di daerah itu sebenarnya PAD-nya. Karena kalau anggaran perimbangan itu cenderung kan sudah pakem, ya, artinya dia tidak banyak mengalami perubahan. Berarti kekuatannya dari kemampuannya sendiri. Dari PAD sebenarnya, kekuatannya dari PAD. Meskipun ini kecil, tapi kadang-kadang yang kecil itu kan malah menjadi kunci menyelesaikan semuanya. Ya tentu butuh pengorbanan lah. Saya memang sebagai pejabat tidak punya kepentingan apa-apa. Orang sering mengatakan Pak Iwan kan hanya ditunjuk, bukan dipilih. Dipilih, betul. Nah, kalau orang dipilih kan harus balas budi. Ya, Anda tidak punya beban ya? Anda nggak punya beban, ya. Ya pertanyaan saya kan, kenapa itu terus diciptakan, persoalannya gitu kan. Kenapa itu terus kita ciptakan? Ya saya nggak mau jauh-jauh dari sana, nggak mau bicara politik lebih dalam. Tapi saya yakinkan, terutama kepada para negarawan muda ini yang sekarang sudah menjadi calon-calon terpilih. Ya. Saya yakinkan bahwa kebutuhan Anda belum banyak. Lebih banyak negara membutuhkan Anda. Manfaatkanlah ya, itu. Daripada negara membutuhkan Anda jauh lebih banyak daripada Anda membutuhkan negara. Yes. Jadi gunakanlah itu sebagai alat atau tool untuk mendongkrak pembangunan, mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja. Contohnya apa? Contoh sederhana adalah berikanlah karpet merah pada investor. Yang kedua, dorong UMKM supaya dia berkembang. Caranya apa? Alokasikan anggaran untuk subsidi bunga buat mereka. Sudah selesai. Karena pemerintah bukan Superman. Pemerintah nggak bisa menyelesaikan semua persoalan, nggak bisa. Tapi kunci-kunci persoalan itu yang harus menjadi perhatian kita. Misalnya contoh di UMKM, yang menjadi persoalan apa sih? Akses permodalan. Akses modal kenapa nggak bisa? Karena suku bunganya tinggi. Sementara UMKM itu kan terbatas. Return-nya kan tidak sebesar, misalnya contoh lah, persaingan UMKM begitu tinggi kan. Masa dia labanya sampai 30% kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Sementara bunga bank itu sampai
15% misalnya. Nah, ini harus disubsidi. Di atas margin keuntungan ya, berarti kan? Itu keuntungan mereka. Sementara mereka sendiri kan belum perutnya. Ya. Kalau kayak saya sama istri saya ini berbisnis, tidak pernah mengandalkan dari bisnis. Hasil bisnis kembali lagi ke situ, jadi cepat besar kan? Besar, ya. Nah, tapi kalau mereka kan bisa saja karena kebutuhan seperti pandemi ini. Aktivitas ekonomi menurun, penjualan menurun, pendapatan menurun, otomatis bisa kemakan modalnya. Besok mau hidup lagi itu mereka juga harus dibantu. Ini saya kira semua kunci itu kita sudah tahu lah, pemerintah sudah tahu. Tapi yang paling jadi persoalan adalah bagaimana men-trigger itu. Ya. Ibaratnya pintu masuknya yang tepat itu yang utama sebenarnya. Ya. Dan birokrasi kita sudah sangat mahfum ya tentang hal ini. Maklum sekali. Mahfum. Ya, mahfum. Artinya kafah. Kalau dalam bahasa Arab kita kafah. Dia sudah, mereka tahu semua lah. Tapi kadang-kadang nggak bisa melakukan. Kenapa? Karena senjata APBD-nya nggak ada. Dia tahu persoalan mereka. Tetapi ibarat mau perang nggak ada punya peluru ya. Ya, ketika mereka mau melakukan itu, mereka kesulitan. Sementara kalau kita bicara di Pemprov, pataran Pemprov kan kami tidak punya wilayah. Nggak bisa sampai sejauh itu kan. Soalnya kan beda lagi. Jadi sebenarnya inti penyelesaian masalah lebih banyak di mana? Di Bupati Wali Kota. Otonomi di daerah ya, otonomi yang paling tahu kebutuhannya. Bukan berarti kita menghindar dari tanggung jawab loh. Ya. Kan saya kira seperti COVID ini Pak Gubernur bolak-balik kan. Apa masalahnya Kabupaten Kota? Kasih tahu saya. Biar saya bisa membantu menyelesaikan. Ini loh. Kadang-kadang keterbukaan informasi yang tidak ada juga menyulitkan. Kelihatannya waktunya Pak. Terima kasih, ini singkong kejunya. Saudara, begitulah bincang-bincang saya dengan Pak Ikhwan. Dan terakhir nampak dokter ekonominya keluar semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.